Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Coba siapa yang sudah sarapan? Acungkan tangannya. Hebat. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya. Supaya saat pembelajaran berlangsung, kita lebih berkonsentrasi. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Nah, pada materi kali ini yaitu kita memasuki materi biologi pada psikotropika. Nah, psikotropika ini dibagi dengan submateri. Yang pertama, bahaya penggunaan senyawa psikotropika, dan yang kedua, dampak psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Nah, sebelum kita memasuki dan membahas materi psikotropika, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu, apa sih yang kalian ketahui tentang psikotropika? Coba, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, kamu Yuta. Baik, psikotropika ini bisa dicontohkan dengan penggunaan narkoba. Bagus. Nah, dari penggunaan narkoba ini, bagaimana sih bahaya dari penggunaan narkoba? Ayo, siapa yang tahu dengan bahaya penggunaan dari narkoba? Angkat tangannya. Ya, kamu. Bagus. Penggunaan narkoba juga berbahaya bagi kesehatan tubuh seperti zat adiktif dan kecanduan yang dapat merusak syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh. Sebelumnya kita sudah membahas sekilas tentang psikotropika dan narkoba. Nah, sebelumnya kita sudah membahas sekilas tentang psikotropika dan narkoba. Nah, di sini Ibu akan memberi kalian sebuah contoh gambaran bagaimana dan apa saja bahan-bahan dari psikotropika ini. Kita lihat pada gambar ya di sini. Di sini bisa dilihat ini adalah gambaran atau bahan-bahan dari senyawa psikotropika. Dari gambar yang Ibu berikan di sini, kita dapat melihat terdapat adanya seperti amfetamin, kemudian sedatin, rohypnol, megadon, valium, mandarax, dan lain-lain. Ini itu adalah bahan-bahan yang terkandung dalam psikotropika. Bahan dan senyawa ini sama ya, terkandung seperti yang tadi kita lihat pada gambar yang tadi. Senyawa yang terkandung dalam psikotropika ini terdapat ada sedatin, amfetamin, rohypnol, megadon, valium, mandarax, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Nah, dari senyawa-senyawa itu kita akan menggolongkan dari senyawa narkotika golongan 1, 2, 3, dan senyawa psikotropika pada golongan 1, 2. Senyawa-senyawa tersebut ada golongannya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pada dari obat psikoaktif dari psikotropika ini terdapat ada golongan stimulan, kemudian depresan, kemudian halusinogen. Dari senyawa yang kita bahas yaitu senyawa itu bisa digolongkan dalam zat psikoaktif. Zat psikoaktif ini digunakan bisa dapat melalui mulut, hidung. Seperti apa sih? Seperti dalam kita merokok gitu kan. Kemudian dalam bentuk suntikan juga bisa. Nah, obat psikoaktif ini tergolong dalam 3 bagian. Yang pertama ada golongan stimulan, yang kedua ada golongan depresan, dan yang ketiga ada golongan halusinogen. Nah, golongan stimulan ini seperti contohnya pada pengguna sabu-sabu. Kemudian depresan juga pada contohnya pada obat penenang. Kemudian itu obat penenang. Kemudian golongan halusinogen ini golongan yang sangat kuat, pengaruh yang sangat kuat yang dapat mempengaruhi manusia dalam berhalusinasi akibat pengaruh obat-obatan yang kita konsumsi. Baik, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis narkotika. Jenis-jenis narkotika ini bisa dibagi menjadi 3 golongan.
Nah, yang golongan pertama yaitu ada heroin, kokain, dan ganja. Kemudian pada golongan yang kedua di sini ada yang yaitu morfin. Morfin di sini bisa digunakan oleh dokter-dokter bedah seperti pada saat operasi seperti itu ya. Kemudian golongan 3 ini terdapat kodein. Kodein ini untuk meringankan rasa nyeri. Selanjutnya ada jenis-jenis psikotropika. Jenis-jenis psikotropika juga sama dengan jenis-jenis narkotika, yaitu terdiri dari beberapa golongan. Nah, golongan yang pertama psikotropika yaitu ada ekstasi. Kemudian golongan yang kedua ada amfetamin. Kemudian golongan yang ketiga ada penobarbatial. Kemudian golongan yang keempat ada diazepam. Nah, jenis-jenis dari psikotropika ini mempunyai potensi yang sangat kuat dalam mengakibatkan sindrom ketergantungan. Itu pada golongan yang pertama ya. Nah, golongan yang kedua ini dapat digunakan untuk terapi-terapi. Kemudian golongan yang ketiga untuk bisa merendahkan nyeri pada manusia. Nah, jenis-jenis dari jenis-jenis narkotika dan psikotropika di sini bisa kita ketahui bahwasanya obat-obat di sini sering digunakan dalam bidang kedokteran, dan jika kita salah gunakan bisa berakibat fatal seperti pengguna sabu-sabu, pengguna narkoba seperti ganja dan lain sebagainya. Itu akan mengganggu aktivitas fisik atau kesehatan fisik pada manusia. Bahaya penggunaan dari psikotropika ini jika disalahgunakan maka dapat menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya seperti gangguan fisik pada otak, gangguan fungsi pada otak dan jantung manusia, kemudian rasa kantuk yang berat, kemudian penurunan kesadaran dan bisa berakibat koma. Dampak penyalahgunaan psikotropika di sini bisa dapat dilihat atau ditinjau dari gangguan fisik, kemudian gangguan psikologi, kemudian ada gangguan yang di lingkungan sekitar gitu. Nah, pada gangguan fisik ini saluran napas akan terjadi radang paru-paru, kemudian atau pembengkakan paru-paru. Jantung juga dapat dipercepat atau diperlambat akibat efek dari penggunaan zat psikotropika. Kemudian ada penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Nah, di sini kemudian ditinjau dari psikologi. Ini kemampuan berpikir rasionalnya menurun drastis. Kemudian ada gangguan persepsi yang sehingga menghasilkan atau menimbulkan halusinogen, gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja, kemudian gangguan mental atau emosional. Kemudian ditinjau dari ekonomi ini membutuhkan seperti seseorang akan membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungannya terhadap obat-obatan. Kemudian orang tua juga menjadi putus asa atas pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi akibat kita ketergantungan zat adiktif, zat psikotropika ini. Kemudian pada lingkungan sekolah ini bisa dapat merusak kedisiplinan siswa dan motivasi belajar juga. Kemudian meningkatnya tindakan kenakalan seperti membolos, tawuran pelajar. Nah, kemudian dapat juga tuh mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan antar sesama teman dan sebaya akibat penggunaan penyalahgunaan zat psikotropika ini. Seperti pada lingkungan masyarakat juga dampaknya itu pengedar, atau misalkan kita dapat mengedarkan obat-obatan atau pengedaran zat yang berbahaya, ini juga haram bagi agama. Seperti itu kan, narkotika haram bagi agama ya. Di sini pengedar atau bandar juga menggunakan perantara remaja. Penanggulangan yang sudah mempunyai ketergantungan zat psikotropika bisa diatasi dengan pencegahan sejak dini, kemudian pengobatan, rehabilitasi, dan penindakan seperti ditindak oleh hukum
negara seperti itu. Selanjutnya, setelah kita sudah membahas panjang lebar diskusi dengan ibu, kita coba berdasarkan hasil diskusi yang sudah kita bahas bersama-sama, coba siapa yang dapat menjelaskan sekilas tentang bahaya penggunaan zat psikotropika? Silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih sudah maju ke depan. Ya, selanjutnya, siapa yang dapat menjelaskan dampak penyalahgunaan yang tadi kita sudah bahas? Dampak penyalahgunaan zat psikotropika, silahkan maju ke depan dan jelaskan secara singkat kepada teman-teman kalian. Ya, siapa dari anak-anak kalian yang ingin menjelaskan secara singkat tentang penanggulangan penyalahgunaan zat psikotropika, silahkan maju ke depan untuk menjelaskan secara singkat kepada teman-temannya. Ayo, siapa? Silahkan Sejong maju ke depan. Baik, dari diskusi yang sudah kita bahas panjang lebar, ibu di sini ingin memberikan suatu tugas bagaimana kalian mengapresiasikan atau mengomunikasikannya dengan masyarakat. Nah, di sini ada satu tugas, yaitu silahkan kalian buat kampanye atau kampanye narkoba di lingkungan sekitar seperti di lingkungan sekolah kita dengan melewati pembuatan yang pertama bisa pembuatan poster, kemudian pembuatan video. Kemudian hasil dari pembuatan poster dan video ini kalian bisa share di media sosial kalian masing-masing. Nah, di akhir pembelajaran ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ibu akan membagikan tugas lembar kerja siswa kepada kalian untuk menyelesaikannya di rumah masing-masing. Baik. Wah, sudah terasa ya, kita sudah di akhir jam pembelajaran. Baik, kesimpulan pada materi pagi hari ini yaitu bahwasanya bahaya penggunaan senyawa psikotropika berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakaiannya. Obat psikoaktif yang terdiri dari stimulan, depresan, halusinogen. Stimulan ini bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Kemudian depresan juga dapat menurunkan fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Kemudian pada halusinogen mempunyai pengaruh kuat seperti terhadap pengurangan persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga meningkatkan respon emosional. Kemudian dampak dari penyalahgunaan zat psikotropika yang dapat kita pelajari yaitu dapat ditinjau dari kesehatan, kemudian lingkungan, dan masyarakat. Nah, pada kesehatan ini tidak hanya menyebabkan ketergantungan adiksi, bahkan dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kelainan psikis, psikologis, serta kematian. Nah, mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan ibu harap kalian semua paham dengan penjelasan kita dan diskusi kita pada pagi hari ini mengenai materi psikotropika. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.